Kisah misteri gaib. Asal-usul kahyangan dan bumi lapis 10. Untuk apa diciptakan? Cerita ini bersumber dari interaksi dengan beberapa penghuni alam kayangan dari tingkat rendah hingga tingkat teratas, yang dirangkum dalam cerita pendek di bawah ini. Mungkin agak bingung bacanya karena penulis gak pandai mengarang cerita dan hanya bisa merangkum saja apa yang diucapkan oleh penghuni kayangan dan penghuni bumi 10 tersebut. Percaya atau tidak percaya itu menjadi hak si pembaca atau penonton. Ini hanya sebagai wawasan bahwa negeri kayangan dan bumi 10 itu ada. Berikut rangkuman ceritanya. Negeri kayangan, atau kahyangan, atau disebut nirwana, orang Hindu menyebut swarga loka, sudah diciptakan Allah sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Di saat Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka melewati dan melihat alam kayangan tersebut. Kemudian terlahir keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa, yakni Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis menikah dengan bangsa gaib. Pada zaman Nabi Sis, golongan bangsa gaib bisa mewujud seperti manusia, bisa dilihat serta disentuh. Membedakan mereka manusia atau bukan dilihat dari tutur katanya mengarah kebaikan atau keburukan. Dengan keilmuan Nabi Sis bisa keluar masuk alam gaib dan bisa ke alam kayangan. Kemudian Nabi Sis mempunyai putra kembar yang bernama Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwar ini mendalami keilmuan dan belajar ke iblis hingga tertipu daya oleh iblis. Sayyid Anwar ini yang nantinya menitis menurunkan keturunan raja-raja, dan Sayyid Anwas yang taat pada Allah menurunkan keturunan seorang para rasul, nabi dan aulia. Di saat meninggal Sayyid Anwar ini kembali ke alam kayangan dan kemudian berkembang biak dengan perkawinan antara ruh, dan ada juga ruh dengan bangsa gaib. Sayyid Anwar mempunyai putra bernama Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang mempunyai putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal mempunyai putra Batara Ismoyo atau Semar. Dan dari perkawinan silang antara ruh dan gaib melahirkan bangsa yang disebut bangsa siluman yang terkenal sakti-sakti dan menempati di alam kayangan tingkat keempat. Di kayangan itu ada 7 tingkatan dan ada ratusan lapis. Di kayangan tingkat 4 ini sering beradu kesaktian, memperebutkan kekuasaan dan wanita untuk dinikahi. Orang-orang lapis 4 susah diatur dan ngeyel. Pada saat itu agama yang dianut adalah Hindu-Buddha. Pernah aturan dibuat oleh Bandung Bondowoso atau Nabi Sulaiman, namun aturan itu lama-lama tidak dihiraukan. Sepeninggal Nabi Sulaiman, di kayangan akhirnya terjadi kekacauan dan peperangan perebutan kekuasaan, dan kemudian datang seseorang manusia biasa pilihan Allah seperti Nabi Sulaiman. Seseorang manusia biasa itu masih hidup sampai saat ini menguasai alam kayangan, jin dan gaib. Manusia itu menguasai kayangan tanpa ada peperangan ketingkatan demi tangkatan, karena para penghuni kayangan bisa melihat tanda cahaya di kepalanya yang dimiliki manusia tersebut. Akhirnya semua penghuni kayangan diislamkan dan damai kembali di alam kayangan. Karena itulah manusia mulia tadi dikasih gelar dengan nama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, karena telah membuat nirwana bercahaya kembali dengan ajarannya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau yang disebut Sang Hyang Nur Cahyo itu bukan gelar tapi sebutan nama lain dari Sayyid Anwar. Jadi Sang Hyang Nur Cahyo dan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu sangat berbeda. Alam kayangan ini dibuat bertujuan sebagai jembatan untuk yang belum selesai tugasnya, sehingga mereka menunggu tugas lagi di alam kayangan untuk diturunkan ke bumi agar bisa sempurna dan kembali ke akhirat. Silsilah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni putra dari Sayyidina Husain.
Ketika Sayyidina Husain meninggal dalam peperangan, beliau diangkat dijemput burung hijau ke surga Firdaus lalu langsung dinikahkan dengan bidadari dan akhirnya lahirlah ruh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana tadi di surga Firdaus. Jadi orang-orang yang ada darah titisan kayangan meninggalnya langsung ke kayangan dulu sampai bisa menyempurnakan tugasnya kembali ke alam akhirat yaitu surga. Letak kayangan ini antara bumi kita tinggal dan di bawah langit, tepatnya di atas Pulau Jawa dan di atas India saja. Alam kayangan ini sama seperti di bumi, cuma di kayangan penghuninya berbentuk ruh dan jin. Di kayangan tempatnya indah, bersih tanpa polusi dan damai. Waktu di sana agak cepat. Contoh, jika menanam sayuran akan cepat panen. Namun para penghuni di sana fisik masih kelihatan muda, sekitar 20-25 tahunan umur manusia di bumi. Di Jawa sendiri ada pintu gerbangnya menuju kayangan dan salah satu pintu gerbangnya ada di atas keraton Gunung Kawi. Kebanyakan raja-raja dahulu pada akhir hayatnya bertapa untuk muksa, bertujuan kembali ke Kakayangan dan nanti hidup di Kayangan, bertugas di sana sambil menunggu tugas lagi dari Allah untuk dilahirkan kembali menitis ke tubuh manusia lagi agar bisa menyempurnakan tugasnya dan kembali ke surga. Di Kayangan banyak ruh para raja dan di kehidupan di Kayangan menerapkan kasta dan sistem kerajaan. Setiap tingkatan Kayangan dipimpin oleh seorang raja. Dulu di Kayangan menganut agama Hindu-Buddha dan sekarang semuanya menganut ajaran Islam setelah ditundukkan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah sendiri juga menciptakan di bawah bumi lapis yang ke-10. Yang Allah kasih tahu itu ada 7 lapis bumi, namun Allah sebenarnya menciptakan 3 lapis bumi lagi untuk memberikan kesempatan kepada orang kafir bisa berbuat baik di sana dan naik kembali ke bumi kita ini lalu berbuat kebaikan di bumi kita ini hingga mencapai surga. Penghuni bumi 10 ini kebanyakan bangsa jin dan siluman. Kehidupan di sana makhluknya suka berperang, kejam, bahkan informasi yang didapatkan dari penghuni bumi 10 bahwa Dajjal awalnya dari bumi 10 kemudian naik berada di bumi kita saat ini. Dajjal bisa naik karena mendapatkan tambahan kekuatan dari iblis. Dajjal belum berani menampakkan diri karena masih menghimpun kekuatan. Kalau sudah kuat maka Dajjal akan menampakkan dirinya di bumi ini. Jadi alam Kayangan dan bumi 10 sama-sama diciptakan untuk tempat singgah sementara. Karena Allah memberikan kesempatan bisa hidup kembali sampai di bumi kita ini agar bisa berbuat baik lagi sesuai aturan Allah dan mencapai surga. Untuk keturunan Sayyid Anwas yakni para rasul, nabi dan aulia, karena mereka berbuat kebajikan dan menurut aturan Allah maka ketika meninggal langsung ke surganya Allah. Semoga ini menjadi pemahaman tambahan bagi kita semua. Ini semua adalah alam gaib yang Allah ciptakan dan menjadi rahasianya Allah. Karena banyaknya versi cerita yang ada, terutama banyak cerita yang diputarbalikkan faktanya oleh bangsa iblis. Tinggal kita bisa memfilter dan mengambil hikmahnya untuk mendekatkan diri ke Allah. Jika suatu cerita itu membelokkan ke arah kemusyrikan dan kejelekan itu sudah pasti dari iblis. Kebenaran mutlak hanya milik Allah saja.